Raja Israel ada dua pada zaman itu, yang Israel Utara dan Israel Selatan. Pada saat Israel Selatan dipimpin oleh Raja Asa, seorang bernama Azarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Terdapat dalam kitab 2 Tawarikh pasal 15. Azarya menemui Asa dan berkata, supaya Asa mendengar dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Jadi kerajaan Yehuda yaitu Israel Selatan ada dua suku, Yehuda dan Benyamin. Menurutnya, Tuhan beserta mereka bila mereka beserta Dia. Bila mana mencarinya, Ia berkenan ditemui oleh mereka. Ia itu maksudnya Tuhan Allah. Tetapi bila mereka meninggalkannya, maka mereka akan ditinggalkannya. Nah, saudara, saat itu lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran imam dan hukum. Tapi dalam kesesakan berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel, mereka mencarinya. Mereka, orang Yehuda dan Benyamin itu mencari Tuhan. Dan Ia berkenan bila ditemui oleh mereka. Allah Israel berkenan ditemui oleh mereka. Baik Yehuda maupun Benyamin yang di Israel Selatan. Juga sebetulnya juga bagi orang Israel yang lain yang ada di utara. Menurut Azarya bin Oded itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Oleh karena kekacauan mereka yang terjadi di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota hancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Nah, namun Azarya bilang, supaya mereka menguatkan hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi usaha mereka. Apa yang direspon Asa ketika mendengar perkataan Azarya ini? Ia menguatkan hati, menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dari kota-kota yang direbut di pegunungan Efraim. Ia, Raja Asa pun memperbaharui misbah Tuhan di depan balai bait suci Tuhan. Ia kumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Jadi meskipun kerajaannya Yehuda itu hanya terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin, suku Yehuda yang ada di situ sebagai kerajaan, tetap di dalamnya ada orang-orang dari suku bangsa Israel yang lain, yang keseluruhan ada di Israel Utara, namun mereka tinggal di Yehuda sebagai orang asing. Di antaranya Efraim, Manasye, Simeon. Jadi mereka walaupun satu suku bangsa besar Israel, sebagai suku bangsa sendiri, Efraim, Manasye, Simeon itu tinggal di Yehuda sebagai orang asing. Mengapa begitu? Karena banyak yang menyeberang berpihak kepada Yehuda ketika melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengannya. Nah, mereka itu berkumpul di Yerusalem pada hari ketiga tahun ke-15 pemerintahan Asa. Mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 70.000 kambing domba jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka adakan perjanjian mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap anak maupun orang dewasa, laki-laki atau perempuan, ya semua orang itu yang tidak mencari Tuhan Allah Israel dihukum mati. Mereka bersumpah setia pada Tuhan dengan suara nyaring, sorak-sorai, dan tiupan nafiri dan sangkakala. Nah, apa yang terjadi, saudara? Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan kehendak bulat mencari Tuhan. Nah, di sini Tuhan berkenan ditemui mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segenap penjuru. Nah, di sini Raja Asa memecat neneknya, yaitu Ma'aka, dari pangkat Ibu Suri. Mengapa? Karena neneknya ini membuat patung berhala, patung Allah lain, patung berhala yang bernama Asyera yang keji. Asa merobohkan patung ini, menumbuknya sampai halus, dan membakarnya di lembah Kidron. Neneknya sendiri itu, saudara. Sekalipun bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, nah, bukit-bukit pengorbanan itu tetap ada, namun nanti Asa tulus ikhlas, tidak menyembah dewa-dewa, tidak menyembah berhala-berhala, tidak menyembah Allah lain kecuali Allah Israel, dengan tulus ikhlas sepanjang umur. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan Allah, yakni emas dan perak serta barang lain. Nah, di sini selanjutnya tidak ada perang pada tahun ke-50 pemerintahannya. Jadi aman sentosa negara Yehuda oleh karena mereka setia kepada Allah. Demikian juga penerapannya bagi kita bila kita beserta Allah. Allah beserta kita dan hidup kita aman, tenteram.